Halo Bang El, sekarang saya baru sempat menjawab nih. Tadi sibuk nganterin anak sekolah. Sekarang Anda kekeh ya bahwa kita harus mengikuti ijma ulama. Apakah ulama itu berijma apa tidak? Ya, contoh ulama Wahabi, ulama Syiah, ulama Aswaja berijma nggak coba? Yang sama. Saya yang simpel aja sekarang. Ijma tentang hari Idul Adha, penetapan tanggalnya ya. Antara NU dan Muhammadiyah aja kan berbeda kemarin. Mana yang harus diikuti coba? Ya, jadi di situ nampak nggak ada ijma ya. Kemudian mengenai kata terhadap orang tua itu sebetulnya ada dalam Al-Quran ya, di dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taqul lahuma uff walatan harhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau mengatakan atau terhadap kedua orang tua Anda, dan janganlah engkau hardik keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang hormat. Ada itu di Al-Quran Pak ya. Jadi kitabullah wa sunnata rasulihi itu harus senantiasa kita pegang teguh supaya tidak tersesat. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi ya. Menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yang disebut ulil amri itu adalah jabatan di bawah Rasulullah SAW, yang pada zamannya ulil amri itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau Khulafaur Rasyidin. Kebetulan keduanya memegang jabatan sebagai ulil amri dalam hal agama Islam, dan juga ulil amri sebagai kepala negara, karena keempat-empatnya mewarisi kekuasaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan sebagai kepala negara Madinah. Nah, Bu Dokter harus paham ya, Nabi Muhammad itu diutus kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Ya. Tetapi sebagai kepala negara, beliau hanya menguasai Madinah saja. Nah, ada bedanya di situ Pak, Bu ya. Kalau sebagai Rasul, konstitusinya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian warga atau anggotanya, jamaah musliminnya, itu orang-orang Islam semua. Kemudian kalau dalam sebagai pimpinan negara Madinah, konstitusinya itu bukan Al-Quran Sunnah tapi Piagam Madinah, yang di dalamnya juga ada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang sampai ke situ, tapi intinya Piagam Madinah. Kemudian areanya hanya di Madinah saja, sedangkan sebagai Rasul itu semua manusia di seluruh penjuru dunia, area hati itu. Nah, kemudian anggotanya sebagai kepala negara itu kan ada yang beragama Islam, beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala. Sedangkan jamaah muslimin, beliau itu memiliki warganya semuanya orang Islam semua, para sahabat itu semua beragama Islam. Beda kan di situ antara kepala negara
dan sebagai utusan Allah. Kalau memandang tentang masalah hari Id, kenapa berbeda-beda? NU berbeda, Muhammadiyah berbeda. Karena ormas yang terbesar di Indonesia ada dua. Adapun Syiah mungkin berbeda. Itu kan menggunakan versi yang berbeda. Kalau NU yang kami paham menggunakan tentang ru'yatul hilal. Jadi selama hilal itu belum ada ketinggian 3, sekian, maka belum termasuk perpindahan bulan. Sehingga ketika di ru'yatul hilal kok masih ketinggian 1, atau 2, belum memenuhi syarat, maka diundur hari rayanya. Kemudian kalau kita memahami tentang masalah Muhammadiyah, yang dimana di situ menggunakan hisab, hitungan, jadi ketetapan itu tidak akan berubah kecuali menggunakan hisab tersebut. Sehingga perbedaan itu ada di antara Muhammadiyah dan NU. Jadi jangan disamakan tentang masalah ijma itu seperti itu. Versi menggunakan itu yang berbeda. Kalau masalah ijma itu diantaranya setiap perkara yang memabukkan itu haram, ya kan? Baik itu khamar ataupun obat-obatan yang lain selama itu memabukkan, maka ijma'ul ulama itu haram. Lah itu yang dimaksud dengan ijma'. Dengan demikian maka tidak ada ijma ulama, ya kan? Tidak ada ijma ulama yang harus diikuti karena ulama itu sudah bercerai-berai, ya, kecuali ulama warasatul anbiya. Nah, ulama warasatul anbiya itu sama dengan mujadid atau ulama keanbiya Bani Israel, kata Rasulullah. Nah, mujadid Islam itu tujuannya untuk memperbaharui pemahaman agamanya gitu. Dan kedatangannya setiap permulaan abad. Nah, tercatat di dalam buku-buku ulama, ya, misalnya Nawab Sidik Hasan Khan dari Salafi Wahabi, dan juga Imam As-Suyuti dari Aswaja, bahwa Mujadid abad pertama Umar bin Abdul Aziz, abad kedua Imam Syafi'i, abad ketiga Hasan al-Asy'ari, abad keempat Abu Bakar Baqilani, abad kelima Imam Al-Ghazali, abad keenam Syekh Abdul Qadir Jailani, abad ke-9 Imam Asy'uti, dan seterusnya. Dan Mujadid abad ke-14 adalah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya Pak ya. Coba aneh ingin tahu hadis mana yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Mahdi itu sudah ada. Karena menurut versi kami Imam Mahdi itu belum ada keadaannya. Nanti Imam Mahdi itu diadakan saat nanti akhir zaman, penyatu umat Islam seluruh dunia. Nanti imamnya Imam Mahdi. Ya itu aneh sepakat. Tapi mengenai tentang masalah perihal ijma, itu memang sudah ada versi kami, dan itu menyepakati tentang masalah hukum syariat dari berbagai sumber hadis yang dikoleksi. Kira-kira apakah ini seperti itu dan sebagainya. Sehingga kalangan madhab ulama Syafi'iyah itu tatkala sudah ijma'ul ulama, maka itu tidak kuat untuk kita pegang sebagai patokan hidup. Begitu. Imam Mahdi kedatangannya telah dinubuatkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Di sana dikatakan, karena Imam Mahdi itu sebetulnya selain Khalifatullah, beliau juga Khalifah Rasulullah SAW dalam hal bada
ba'id. Nah, jadi jaraknya setelah Rasulullah sangat jauh, 13 abad. Sehingga beliau itu termasuk mujadid abad ke-14. Ya. Dan kedatangan juga menurut hadis pada awal abad ke-14 dan tepatnya menurut surah An-Nur ayat 55. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud khilafah di sini atau la yastakhlifannahum di sini adalah khilafah alamin haji nubuwah. Khilafah alamin haji nubuwah itu adalah khalifah-khalifah yang melanjutkan kenabian, ya. Nah, diawali dengan kenabian Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya kan? Setelah itu dicabut. Nah, di zaman awal. Kemudian datang Imam Mahdi pada awal abad ke-14 1305 Hijriah. Di dalam kata la yastakhlifannahum itu, kalau kita nilai atau lihat kamus, setiap huruf itu ada nilainya. Lam misalnya 60, ya 10 dan seterusnya, dan di total la yastakhlifannahum itu ya, di total jumlahnya 1365, dan itulah tahun 1365 Hijriah datangnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, gitu Pak ya. Sekarang begini, kalau memang mengatakan imam itu 12 jalur daripada nasabnya sampai ke baginda Nabi Muhammad, ya, itu kan banyak para habaib itu. Kenapa Anda itu tidak menganggap para habaib? Jelas itu diantaranya Marga Al-Atos, Marga bin Smith, kemudian Marga Yahya, Marga Al-Haddad, kemudian Marga Asatiri, kemudian Marga Habib Mundir Al-Musawa. Itu banyak itu para habaib yang jalur keturunannya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW lewat jalur ayah. Kenapa Anda tidak menganggap para habaib sebagai al-imam? 12 imam yang oleh Syiah disebutnya ya, 12 khalifah katanya. Itu kan hadis-hadisnya inkonsisten, tidak konsisten gitu. Yang konsisten itu adalah 12 amir, adanya di Sahih Bukhari. Dan ternyata 12 amir itu adalah jabatan di dalam umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mengangkat 12 amir ditempatkan di setiap provinsi. Ya. Dan itu sudah terjadi karena semuanya dari Quraisy. Nah, sedangkan yang katanya 12 khalifah yang disebutkan oleh orang-orang Syiah yaitu dari Ali, kemudian Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir dan seterusnya. Nah, itu bukan 12 amir. Mereka itu boleh dikatakan sebagai zuriat Rasulullah dari jalur Fatimah, tapi kemudian kembali kepada nasabnya yang terus ke ke Ali bin Abi Thalib, nasabnya. Tapi izofatnya atau azofatnya tidak gitu kan, karena Fatimah itu punya putri yaitu Zainab dan Ummu Kulsum, yang kemudian anak cucu putrinya itu sampai kepada ibunya Imam Mahdi dan istrinya Imam Mahdi. Nah, sekarang mengenai habaib. Habaib itu mengaku bernasabkan kepada Rasulullah dari jalur Fatimah. Nah, katakan saya katakan bahwa mereka itu bernasabnya bukan ke Fatimah tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Gitu. Karena jalur laki-laki, patrilineal, nasab, ya. Jadi oleh karena itu, nah Anda harus paham itu gitu.
habaib juga. Nah, habaib lain lagi, nanti kita bahas di tempat lain ya.